Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bertemu kembali di dalam membahas tentang Natal dan sekaligus persiapan-persiapan tentang Natal. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, termasuk para prajurit dimanapun berada, beserta keluarga dimanapun berada, mari kita mendengarkan sharing iman bersama dengan Romo Ivan yang nanti akan kita dalami bersama bagaimana mempersiapkan diri menyambut Natal dan sekaligus merayakan Natal bersama keluarga maupun bersama anggota-anggota lain di satuan masing-masing. Oleh karena itu, mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita bawa dalam suasana yang hidup serta damai sehingga suasana Natal nanti betul-betul sungguh tercipta di dalam keluarga kita. Para saudara yang terkasih, di sini kami dari Dispintalal bersama dengan Romo Ivan yang nanti akan memberikan beberapa pencerahan terkait bagaimana merayakan Natal baik itu di satuan maupun di keluarga masing-masing. Romo lengkapnya adalah Octavianus Nanga, ya, CSSR. Beliau dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga di Cijantung, Jakarta. Baik, selamat pagi Romo. Selamat pagi Pak. Mungkin nanti lebih jelasnya kita sedikit perkenalan oleh Romo ya, sehingga memberikan gambaran mungkin asalnya dari mana Romo. Silakan Romo. Terima kasih Pak dan para prajurit dimanapun berada. Saya mempunyai nama lengkap Octavianus Nanga, CSSR. Saya imam kongregasi CSSR yang pusat biarannya ada di Sumba. CSSR itu salah satu kongregasi yang mempunyai keprihatinan kepada kaum miskin dan yang lemah. Nah, makanya tugas kita itu biasanya memprioritaskan mereka yang tersingkirkan. Sekarang saya bertugas di Cijantung, di salah satu paroki di Santo Aloysius Gonzaga Cijantung, Kusupan Agung, Jakarta. Tetapi sebelum berproses sebagai seorang imam, saya melewati proses yang panjang, kurang lebih 12 tahun kemudian ditabiskan menjadi lama seorang, ya, 12 tahun ya. Iya, 12 tahun dengan segala tuntutannya sebagai seorang calon imam. Akhirnya ditabiskan pada tahun 2020 yang lalu. Setelah 1 tahun di Sumba, berkarya dengan para calon imam, mengajar di seminari KPA Ivan Siatik, dan akhirnya dipindahkan ke Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Ya, sebenarnya paroki ini juga dekat sekali dengan Mabes TNI AL sebenarnya, sehingga para prajurit yang ingin melaksanakan perayaan Ekaristi atau ibadah di gereja itu sangat dekat dan memungkinkan untuk bisa datang. Ya. Terutama para prajurit yang tidur dalam itu bisa mengikuti perayaan Ekaristi di Algon Cijantung. Baik Romo, untuk pagi hari ini ya kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan menyambut Natal bagi prajurit Kristiani TNI AL ini. Karena tentunya bagi prajurit yang tempatnya atau sedang melaksanakan tugas di luar luar daerah atau di daerah-daerah perbatasan, itu banyak kendala yang dihadapinya. Dan perlu diketahui oleh semua prajurit Kristiani atau anggota yang beragama Katolik. Tema Natal tahun 2023 adalah mewujudkan damai sejahtera di bumi. Saya ulangi, mewujudkan damai sejahtera di bumi. Baik Romo, kira-kira apa yang harus dilakukan bagi para prajurit yang Kristiani, prajurit Kristiani, untuk mempersiapkan diri menyambut Natal itu? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi dalam kekristenan, terutama dalam kekatolikan, perayaan Natal biasanya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Itu sebuah pesta di mana peristiwa Allah yang agung
Tuhan itu tidak berada di surga, tetapi turun menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Makanya kita mengenal istilah Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan tidak tinggal di surga, tetapi Tuhan yang turun dalam kehidupan umat manusia, di mana di sana ada kemiskinan, kesenjangan, dan lain sebagainya. Tetapi satu yang perlu diperhatikan bahwa orang Katolik atau orang-orang Kristen melewati Natal dengan proses panjang, yakni yang kita kenal dengan masa Advent. Iya, masa Advent. Nah, masa Advent itu dilakukan selama 4 minggu. Advent itu berarti atau diambil dari kata bahasa Latin, yakni dari akar kata venire, adventus, yang artinya datang. Pertanyaan kemudian yang muncul, siapa yang datang? Ya, Yesus yang datang. Jadi semua orang Kristiani, baik umat biasa maupun prajurit, semuanya kita menyambut kedatangan Tuhan dengan menyiapkan hati yang sesungguhnya. Ya. Tidak berlebihan kalau misalnya Tuhan yang datang, Tuhan itu kita percaya adalah sosok yang suci. Tentu kita harus menyiapkan hati yang suci. Makanya dalam proses untuk selama 4 minggu ini, orang Kristen atau orang Katolik diajarkan untuk bertobat, mengaku dosa, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Baik Romo, rupanya cukup waktu yang lama juga ya untuk Ya. mempersiapkan diri ini. Tetapi di situ yang menarik tadi ada istilah pertobatan, Romo. Ya, Apa kira-kira makna yang terpenting sehingga prajurit yang beragama Katolik itu harus sungguh-sungguh bertobat sehingga dia layak untuk menyambut Kristus? ya, Mengapa begitu penting gitu? ya. Pertobatan ini menurut saya sangat penting dan merupakan tradisi. Saya berpikir di tradisi agama-agama lain juga ada yang namanya pertobatan. Pertobatan ini yang kemudian membuat orang atau membuat relasi antara manusia yang jatuh karena dosa itu menjadi tersambung kembali. Makanya kenapa orang Katolik selalu melewati proses Advent dengan pengakuan dosa. Kita tahu bahwa kita manusia adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang kadang-kadang jatuh ke dalam dosa. Makanya dengan proses pertobatan ini mendamaikan relasi yang terputus antara Allah dan manusia supaya dimungkinkan lagi. Prinsipnya ini, Tuhan itu Allah yang agung, Allah yang suci, Allah yang di atas surga, tapi dia turun ke dalam hati kita. Kita harus mempersiapkan dengan hati yang bertobat. Adalah tidak fair misalnya Tuhan yang kita rayakan yang suci, baru kita tidak layak untuk itu. Makanya pertobatan menjadi poin yang sangat penting. Baik. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Kemudian di dalam masa Advent itu ada yang namanya lilin Advent. Ya, dalam lilin Advent itu sepertinya ada berapa itu Romo jumlahnya dan artinya apa sebenarnya? Ada 4 lilin Advent Pak yang biasanya sekarang kita biasanya ada di gereja-gereja. Ya. Saya tidak terlalu tahu di dalam gereja-gereja Kristen yang lain, tetapi di gereja Katolik ada 4 lilin. Lilin pertama itu tuh menyimbolkan harapan. Harapan akan apa? Harapan akan kedatangan Tuhan. Lilin kedua adalah lilin kesetiaan dan cinta. Nah, di dalam proses untuk menantikan Tuhan itu orang Katolik diajarkan untuk senantiasa setia. Kadang-kadang kesetiaan itu bisa dibelokkan karena persoalan kehidupan masing-masing. Orang akan bisa meninggalkan Tuhan, tapi disinilah kita dituntut untuk setia kepada Tuhan, setia dan cinta kepada Tuhan. Yang lilin ketiga. Lilin ketiga itu lilin sukacita, di mana para malaikat mewartakan bahwa Kristus akan segera datang. Dan lilin keempat itu lilin yang mengatakan bahwa kegembiraan Natal itu sudah semakin dekat. Orang semakin harus mempersiapkan hati dan batin untuk perayaan Natal. Iya. Oke. Jadi ada 4 lilin Romo ya yang dalam masa itu dilalui dinyalakan pada minggu pertama,
Ya. minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat seperti itu ya. Dan nanti akhirnya berpuncak pada kelahiran Yesus itu ya, kedatangan Yesus. Iya, begitu. Baik. Mengenai Advent memang itu masa persiapan atau masa pertobatan. Apakah kira-kira yang wujud nyata yang bisa dilakukan oleh para prajurit Kristiani agar betul-betul pertobatan itu sungguh-sungguh ada wujud nyatanya, Romo? Itu seperti apa? Iya. Pertobatan ini kemudian bisa dilihat dalam berbagai konteks. Yang pertama saya sudah dijelaskan bahwa tadi pertobatan orang Kristen, apa yang kemudian membuat orang bertobat, tentu sedikit ada kedosaan yang kita lakukan. Dalam relasi antara manusia yang satu dengan yang lain, kalau kita berbuat salah, pasti kita akan saling memaafkan bersama lain. Tetapi dalam relasi dengan Tuhan, gereja mengajarkan bahwa orang yang berdosa harus bertobat. Pertobatan itu kan pemulihan diri supaya relasi dengan Tuhan yang terputus karena dosa itu menjadi baik kembali, menjadi harmonis. Dan wujud pertobatan yang lain juga, saya dengar orang bercerita banyak soal bagaimana pertobatan tidak hanya dilihat antara relasi antara Tuhan pribadi dengan Tuhan atau Tuhan dengan sesama dalam konteks minta maafan, tetapi kita juga melakukan pertobatan ekologis. Apa itu pertobatan ekologis? Karena kita tinggal di bumi yang sama, jadi setiap kita diajak untuk merawat bumi, misalnya kerja bakti. Saya juga mendengar banyak cerita bahwa di tempat-tempat yang sulit para prajurit juga terlibat. Biasanya menjelang Natal atau perayaan-perayaan keagamaan, apapun itu selalu ada kerja bakti, baik itu di masjid, di gereja, di pura, di tempat-tempat umum. Ini juga adalah model pertobatan ekologis, karena bagaimanapun juga bumi yang kita tinggal ini harus dirawat, karena kalau kerusakan bumi itu juga bisa menyebabkan kesehatan kita bisa terganggu. Itu salah satu juga pertobatan ekologis. Baik, jadi pertobatan diwujudkan dalam aksi masa Advent itu dilakukan dengan aksi-aksi sosial juga ya. Seperti giat-giat bakti sosial begitu, apakah dibolehkan? Seperti itu ya. Contohnya di Cijantung ada bakti sosial, umat datang dari lingkungan membersihkan gereja. Atau misalnya ada banyak hal yang bisa dilakukan di RT. Itu kan juga model pertobatan. Tapi sekali lagi saudara-saudariku, inilah yang penting. Kristus yang datang tentu saja dirayakan oleh orang-orang Kristen, tetapi ini harus berimplikasi kepada masyarakat banyak. Jadi makanya kenapa di Indonesia yang plural seperti ini, orang diajak bisa bekerja sama untuk saling membantu, terutama tadi sekali lagi menjaga kebersihan. Inilah yang paling penting. Baik, Romo. Jadi ternyata ini juga selaras dengan telegram yang sudah diterbitkan oleh Panglima TNI, kemudian Bapak Kasal juga sudah menerbitkan telegram untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Paskah ini, yang mana telegram Kasal yang harus dilaksanakan oleh para prajurit TNI AL, diantaranya sebelum melaksanakan perayaan Natal adalah harus melakukan aksi-aksi sosial, seperti kunjungan ke panti asuhan, ke orang-orang jompo dan anak-anak cacat semacam itu, sehingga itu menjadi bentuk nyata dari pertobatan seorang prajurit di TNI AL dan Kristiani. Sehingga dalam telegram itu memang sudah ditekankan bahwa sebelum dilaksanakan perayaan-perayaan Natal di masing-masing satuan, boleh dilaksanakan kegiatan-kegiatan pranatal istilahnya, mungkin masa Advent itu, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Seperti Romo tadi jelaskan, ada kerja bakti, kemudian kunjungan ke panti asuhan, panti-panti jompo, bahkan berbagi sesuatu kepada yang lain. Berbagi bisa berupa mungkin kalau memiliki harta atau uang sedikit, bagaimana berderma dan segala macam.
Nah, Romo, mungkin sebagai pengetahuan juga bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut bahwa tema Natal pada tahun 2023 ini adalah mewujudkan damai sejahtera di bumi. Ya. Jadi hikmah Natal tahun 2023 itu adalah mewujudkan damai sejahtera di bumi. Nah, Romo, berkaitan dengan mewujudkan damai sejahtera ini untuk khususnya di bumi kita, karena kita tinggal di bumi, Romo ya. Ini kira-kira apa yang harus prajurit siapkan? Apakah di sini perlu juga mempersiapkan secara refleksi pribadi, begitu bagaimana? Apa yang dimaksud sejahtera di bumi itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ini juga sekaligus sama dengan tema Natal kali ini yang diusung oleh KWI dan PGI. Itu dikutip langsung dari bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Dalam konteks prajurit, soal tadi pertanyaan soal apa? Mewujudkan damai sejahtera di bumi. Saya sangat percaya bahwa prajurit ini sudah merupakan garda terdepan untuk membela NKRI, mewujudkan kedamaian. Kedamaian. Ya. Coba kita bisa bayangkan, Pak, kalau misalnya di Indonesia yang cukup luas ini ada ribuan pulau, bahkan 17.000 pulau, kalau tidak ada TNI, apa yang terjadi? Jadi kalau berbicara soal Natal dan dalam hubungannya dengan prajurit TNI Angkatan Laut khususnya, saya percaya bahwa TNI sudah berbuat banyak dalam menjaga stabilitas negara. Ini menjadi sangat penting. Dan kemudian dalam relasi dengan sesama ini menjadi penting juga. Satu poin yang lain bahwa seperti tadi yang saya sudah singgung, Natal itu bukan peristiwa Allah yang agung hanya hadir dalam kekristenan yang dirayakan, tetapi sebagai semua umat Kristiani harus bisa mewartakan kedamaian. Kedamaian itu tidak ada agama. Jadi semua orang pasti akan menyukai, mencintai kedamaian. Kita lihat di tempat-tempat lain sekarang, misalnya di ada konflik-konflik di luar, tentu saja orang tidak bisa merayakan Natal dengan baik. Keluarga tidak bisa bertemu, orang tidak bisa berkumpul, Pak. Jadi kita bersyukur kita di Indonesia, meskipun bangsa yang luas, beraneka ragam suku, budaya, agama, kita masih hidup bersatu dengan satu sama lain. Makanya ini menjadi sangat penting bahwa sebagai anak-anak bangsa, kita juga harus bisa mewujudkan perdamaian. Karena kalau misalnya seseorang itu bertikai, Indonesia menjadi tidak damai. Mungkin yang paling susah itu TNI, Polri, untuk bagaimana memperjuangkan. Karena tidak bisa kita membiarkan Indonesia yang indah ini dirusak misalnya seperti itu. Makanya kita perlu kedamaian. Baik, Romo. Jadi memang dunia yang damai, bumi yang damai itu nyaman bagi umat manusia untuk mendiami, tinggal. Sehingga kehadiran Yesus dalam Natal atau kelahiran Yesus itu memang sungguh-sungguh diharapkan bisa memberikan damai kepada kita. Kan begitu, Romo ya? Benar. Nah, terus kemudian terkait dengan masalah menciptakan damai atau mewujudkan kedamaian, kesejahteraan ini di bumi ini, tentu ini sulit sekali, Romo ya, untuk mewujudkan ini apabila masing-masing pribadi tidak menyadari. Oleh karena itu, apa penekanan yang khusus atau paling utama di dalam merayakan Natal terkait dengan kehadiran Yesus dengan mewujudkan sejahtera? Iya, akhir-akhir ini kan banyak orang bertanya, kenapa orang beriman tetapi mengakui diri beragama, tetapi justru malah tidak mempraktikkan. Memang harus kita sadari bahwa kadang-kadang agama itu sudah mengajarkan kebaikan, apapun itu. Baik itu Islam, atau Kristen, Katolik, semua mengajarkan kebaikan. Hanya saja
ajaran iman yang diterima tidak berbanding lurus dengan perbuatan. Makanya kadang-kadang terjadi misalnya ketidakdamaian, kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu sekali lagi setiap kita memang harus ingat bahwa iman yang kita rayakan, apa yang kita imani harus menjadi landasan untuk bertindak moral. Iman harus menjadi landasan untuk bertindak moral. Sebagai orang Kristen, tadi Yesus dia tidak pernah mengajarkan kekerasan, apapun itu tidak ada. Justru malah dia datang. Coba Bapak kita bayangkan bahwa peristiwa Allah yang agung, Allah yang transenden, dia turun dan tinggal dilahirkan dalam kandang yang hina. Itu sebenarnya kandang hina di sini adalah representasi umat manusia yang tidak terlepas dari kemiskinan. Dia membawa pesan kedamaian bahwa jangan takut, bahwa Kristus itu ada di tengah kita. Baik Romo, jadi kehadiran Yesus di dalam atau di tengah-tengah kehidupan kita memberikan kekuatan pada iman kita. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita merayakan Natal, ini tentu di sana ada unsur ibadah, ada unsur perayaan. Ya, mungkin apakah boleh Romo kira-kira perayaan Natal itu dilaksanakan dalam konteks, dalam arti bahwa kapanlah bisa kita merayakan Natal itu, seperti maksudnya? Apakah setiap saat atau setiap waktu atau kapan saja sebenarnya itu? Ya, secara faktanya orang merayakan Natal itu kan yang biasanya kita tahu 25 Desember. Ya. Tapi kedamaian itu dalam konteks Natal, kalau kita omong tentang kedamaian, kita harus bawa dalam kehidupan setiap hari. Ya. Jangan sampai misalnya mengatakan diri sebagai orang Katolik tapi tidak bisa membawa damai. Itu baik. Ini yang lebih penting sebagai prajurit. Saya sangat menghormati karena punya tugas besar untuk menjaga NKRI ini. Di samping sebagai prajurit juga adalah seorang bapak keluarga, di mana mempunyai peran penting dalam kehidupan iman di keluarga. Jadi oleh karena itu sekali lagi kedamaian Natal itu harus dibawa dalam kehidupan keluarga. Di sana ada istri misalnya, di sana ada anak, ada keluarga. Karena sekali lagi keluarga merupakan sel gereja terkecil. Dan di sana seorang anak akan mengenal bagaimana iman Katolikan. Dan tentu saja dengan kedamaian yang diperoleh dari rumah itu, orang berusaha harus membawa itu kepada banyak orang. Tapi cukup sulit bagi prajurit-prajurit TNI AL yang bertugas di perbatasan atau daerah-daerah yang jauh dari perkotaan itu, apalagi berpisah dengan keluarga Romo. Nah, ini kira-kira bagaimana atau apa yang bisa dilakukan sehingga perayaan Natal itu atau merayakan Natal itu sungguh bisa dirasakan mereka meskipun jauh dari keluarga, karena bagaimanapun sebagai seorang prajurit dengan tugas yang sangat besar, tanggung jawabnya berat, tentu saja harus ada cara-cara tertentu bagaimana bisa merayakan Natal itu bersama keluarga meskipun terpisah karena tugas itu. Iya, sekali. Menarik ini. Hari ini kita sudah terbantu dengan media sosial. Media sosial yang bisa memperdekat relasi kita dengan keluarga. Mungkin bisa merayakan Natal misalnya di tempat-tempat yang jauh, tetapi komunikasi dengan keluarga jangan sampai terputus, apalagi di perayaan-perayaan penting. Atau mungkin yang lebih sulit di tempat-tempat yang agak tidak ada sinyal mungkin seperti itu. Saya mau memberitahu kepada saudara-saudara para prajurit yang di sana, tetap semangat. Yesus itu hadir untuk kita semua. Jadi
kita harus menyambutnya dengan hati yang gembira. Memang di satu sisi kita ingin merayakan Natal dengan gembira, tapi di sisi yang lain jauh dari keluarga ini sebuah hal yang dilematis. Tetapi Allah itu dalam Yesus itu hadir, Immanuel, beserta kita. Dengan komunikasi kita bisa mempererat atau bisa menyampaikan pesan-pesan Natal pada keluarga. Ini juga yang penting. Jadi menggunakan sarana prasarana termasuk media sosial yang ada, Romo ya. Selain kita juga bergabung dengan gereja-gereja terdekat, kita bisa merayakan bersama di sana. Yang paling puncak, Romo, sepertinya menjadi inti ya daripada Natal itu, yaitu kehadiran Yesus menyelamatkan kita. Yesus datang menyelamatkan umatnya. Yesus hadir menyelamatkan kita. Nah, dari segi apa kira-kira keselamatan itu bisa sungguh dirasakan oleh semua orang, termasuk para prajurit, khususnya prajurit Kristiani di TNI AL. Apakah misinya Kristus itu? Yesus pernah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan ini juga masih sinkron dengan peristiwa Aten, di mana ada 2 poin penting yang kita rayakan di masa Aten itu. Yang pertama, soal Yesus secara historis, Yesus akan datang pada peristiwa Natal yang kita rayakan. Dan yang kedua, Yesus akan datang lagi di zaman parousia. Dan itu persis bacaan-bacaan Injil di minggu pertama, kedua masa Aten itu berbicara soal keselamatan. Satu yang perlu diingat bahwa memang Tuhan menjanjikan keselamatan dalam diri Yesus, tetapi di sini juga membutuhkan kerja manusia. Tidak ada keselamatan tanpa kerjasama manusia. Dibutuhkan pengakuan iman. Dia harus melakukan tindakan. Misalnya Tuhan sudah datang, harus ada tanggapan dari manusia. Jadi oleh karena itu, misalnya Yohanes dia menegaskan soal bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu hanya mau menunjukkan kepada kita bahwa di akhir zaman, di akhir kehidupan kita masing-masing, pertanggungan jawab iman kita di hadapan Tuhan adalah urusan pribadi masing-masing. Jadi kepada orang Katolik harus taat. Misalnya hari Minggu ke gereja, aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, atau di tempat-tempat sulit, misalnya sebagai prajurit, bisa juga menjadi motivator bagi umat di sana. Saya percaya semua kita dibaptis mempunyai 3 tugas itu sebagai imam, nabi, dan raja. Dan persis untuk tugas inilah, ketika kita terlibat dalam mewartakan kebaikan, sebenarnya rencana keselamatan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita menjadi baik Romo. Jadi Natal yang sering kita rayakan setiap tahun, kehadirannya setiap tahun datang, itu kita patut dan layak untuk menyambutnya. Sehingga keselamatan yang sudah datang, sudah hadir itu tentu harus disambut oleh hati kita. Maka dari itu sering perayaan Natal itu meriah sekali. Konteksnya secara lahiriah memang begitu, tetapi secara batinnya sebenarnya justru keselamatan itu akan diperoleh ketika dia mengakui siapa Yesus, Sang Tuhan Juru Selamat. Baik Romo, rupanya kita sudah cukup lama berbincang-bincang ya tentang mempersiapkan Natal sekaligus menyambut Natal, bagaimana seorang prajurit Kristiani, baik itu yang dekat dengan keluarga maupun yang sangat jauh di tempat tugas, di perbatasan-perbatasan. Tetapi suasana Natal itu bergaung terus di mana-mana. Sehingga mereka merasakan juga meskipun jauh dengan keluarga, dari keluarga, tapi bisa merasakan dekat, yaitu melalui media-media komunikasi. Menurut Romo, kira-kira paling akhir Romo, apa yang harus dilakukan oleh seorang prajurit ketika Natal sudah tiba itu? Mungkin baik di tempat sana, di tempat misalnya di Papua atau dimanapun itu, Natal sudah semakin dekat.
mari siapkan hati. Mungkin kalau ada di gereja-gereja pasti ada program yang namanya pengakuan dan seterusnya. Itu juga adalah salah satu cara bagaimana kita menyiapkan Natal. Jangan sampai kita hidup orang hanya aktif di kegiatan kehidupan kita, tapi kita lupa memberi charge kembali kehidupan spiritual. Contohnya seperti HP ini, alat elektronik, dia akan bisa digunakan kalau dia dicas. Sama juga dengan dalam arti iman. Iman itu harus di recharge, diberi penguatan. Bagaimana? Salah satunya pengakuan, perayaan Ekaristi. Ini juga kan adalah salah satu cara untuk menyiapkan Natal. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekitar, menjaga keamanan di saat Natal, mempersiapkan keamanan juga itu adalah salah satu cara menyambut Natal yang kian dekat. Baik Romo, terima kasih. Terakhir Romo, ini untuk memberikan pesan-pesan ya kepada para prajurit yang bertugas di tempat-tempat yang jauh. Nah, termasuk juga kita yang ada di kompleks Satrian-Satrian yang paling dekat dengan gereja atau komunitas-komunitas Katolik lah yang bisa dilakukan. Apa kira-kira pesan-pesan Romo terkait dengan Natal ini? Silakan. Romo. Ya, dari tadi sudah berbicara banyak. Pesan saya adalah Yesus itu datang membawa damai di bumi. Jadi setiap kita, terkhusus prajurit, harus membawa damai. Yang pertama, ke hati masing-masing, dan setelah itu kita membawa damai ke keluarga dan membawa damai ke tempat-tempat kerja. Jangan sampai kita menghilangkan Natal ini yang mempunyai pesan moral, pesan sosial yang tinggi hanya karena kita punya persoalan. Mungkin kita ada persoalan ya, tetapi kita biarkanlah Yesus itu jangan sampai diganggu. Kedatangan Yesus itu jangan sampai diganggu. Oleh karena itu persoalan kita sebagai manusia, individu. Yesus yang datang, yang baik, yang membawa kedamaian. Kedamaian yang sama itu dibagikan. Bawalah Yesus yang datang itu kepada banyak orang. Itu pesan saya. Baik Romo, sudah banyak sekali yang Romo sampaikan kepada kita semua, terutama prajurit-prajurit Jalasena TNI AL yang bertugas dimanapun dia berada. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kami dalam sharing rohani ini betul-betul memberikan kekuatan rohani bagi para prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas dimanapun dia berada. Selanjutnya kami juga berharap mudah-mudahan suasana Natal itu sungguh-sungguh hadir di dalam hati keluarga dan masyarakat sekitar di mana prajurit berada. Oleh karena itu, mari kita tidak henti-hentinya terus-menerus memperbaiki diri dengan bertobat, merenungkan kitab suci, membaca kitab suci setiap hari ya. Kemudian kita bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi di gereja-gereja yang dimana terjangkau oleh para prajurit berada. Demikian tadi kita telah berbincang-bincang tentang sharing rohani kita pagi hari ini. Semoga ini memberikan peneguhan kepada iman kita semua, para prajurit Jalasena TNI AL Kristiani dimanapun mereka berada, sehingga kita selalu setia kepada Allah Bapa di surga dan juga setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Jales Kepa, Jaya Mahe.